Baik, Mas. Terima kasih Mas Kris. Selamat malam teman-teman semua. Saya waktu dikontak oleh Mas Aji mengundang untuk ketemu sama kawan-kawan, itu saya langsung bilang yes gitu. Karena dalam 2 hari ini itu saya kayak dikurung di satu ruangan gitu untuk berbicara hal-hal yang sangat serius tentang sejarah Quran, gitu kan? Itu kan serius benar ya. Padahal saya sudah lama nggak ketawa-ketawa gitu. Nah, salah satu yang hilang kalau Anda kelamaan sekolah di luar, di Amerika, adalah Anda menjadi tidak lucu lagi. Ini yang saya rindukan dari ketemu seperti ini. Dulu saya pernah lucu, tapi ketika kuliah di Amerika itu lucunya hilang. Nah, saya ingin belajar lucu lagi sekarang. Dan saya kira ketemu sama teman-teman anak-anak muda yang masih energik ya, yang masih haus terhadap informasi baru itu, saya langsung menyambutnya dengan sangat antusias. Sebenarnya itu saja karena saya ingin ketemu sama kawan-kawan, sebenarnya saya lebih ingin mendengar daripada saya yang berbicara gitu. Mungkin teman-teman sudah mendengar atau membaca beberapa pikiran yang saya tulis ataupun ditulis orang tentang saya. Jadi saya sudah siap kalau malam ini saya dihakimi kira-kira. Dan saya kira benar bahwa salah satu yang menjadi persoalan bagi masyarakat Muslim secara khusus adalah kenyataan bahwa kita sekarang ini menjadi umat yang sangat close-minded, berbeda dengan ulama-ulama kita dahulu. Ya, dulu walaupun orang-orang Arab Muslim itu berjubah, ya pakai blakon yang besar-besar itu, tapi mereka secara intelektual itu jauh lebih terbuka dibanding kita yang hidup di abad 20 ini. Itu jauh lebih terbuka. Mungkin sebagian dari teman-teman itu mengikuti kontroversi ceramah saya di Malaysia. Itu ketika saya menyampaikan ceramah hari pertama, itu salah seorang mufti Malaysia hadir. Ya, setiap kali saya mengatakan satu kata, dia bukan hanya interupsi, dia mengatakan 10 kata lebih banyak dibanding satu kata yang saya katakan. Nah, jadi itu menggambarkan betapa ketertutupan pikiran yang menjadi kendala bagi perkembangan umat Islam sekarang. Dulu ulama-ulama kita itu sangat terbuka, ya, sangat terbuka, sehingga misalnya mereka bukan hanya, saya kasih contoh misalnya Tobari. Anda pasti sebagian besar dari kita ini sebagian sudah mengenal studi Islam, tidak semuanya. Ada yang Kristen. Oke, kalau begitu saya akan ngomong isu-isu interfaith saja. Ini ngomong tentang intelektual Islam. Oke, kita rubah judul kan? Iya, gini. Orang seperti Tobari itu mufasir awal, ya, hidup pada abad ke-9 ke-10. Dia itu ketika menafsirkan ayat Al-Quran, setiap kata, setiap kalimat yang dia tafsirkan selalu diawali dengan kalimat ini, fihi ta'wil. Dalam hal ini ada banyak penafsiran. Maka dia akan sebutkan semua perspektif, ya walaupun yang aneh-aneh yang sampai kepada dia. Dia misalnya mengutip pendapat orang Aisyah yang mengatakan bahwa Quran itu salah. Coba kita sekarang ya, kita katakan Quran itu salah, pasti kepala kita dipenggal. Maka jangan ada orang yang bilang-bilang saya mengatakan Quran salah ya.
Tapi dulu Aisyah itu biasa ini rekam kan? Mudah-mudahan kan? Dulu orang biasa mengatakan Quran itu salah biasa. Dulu biasa orang mengatakan Quran salah itu biasa. Biasa. Aisyah tuh mengatakan itu Quran salah karena penulisnya ngantuk. Itu kata Aisyah. Bahkan orang yang mengumpulkan Quran, Utsman bin Affan, itu pernah bilang ini salah, tapi kita orang-orang Arab tahu cara membacanya yang benar. Itu dulu biasa orang mengatakan Quran salah, itu biasa. Orang berdebat tentang teks Quran itu menjadi makanan sehari-hari. Apakah ini bagian dari Quran, perlu ditambah enggak? Gitu. Jadi ada satu kitab, ya, saya akan memulai dengan interface sebentar lagi. Ada satu kitab itu namanya Kitabul Masahif, kitab tentang mushaf-mushaf, ditulis oleh Ibnu Abi Daud Al-Sijistani pada abad ke-5, abad ke-10. Ya. Coba judul bukunya saja kitab tentang mushaf-mushaf, kodeks. Jadi maksudnya kodeks. Artinya apa? Quran dulu itu banyak, bukan satu. Makanya disebut dengan mushaf-mushaf, bukan satu mushaf. Yang kita imani sekarang itu kita kan iman hanya ada satu Quran, namanya Mushaf Utsmani. Yang enggak. Jadi proses kanonisasi Quran seperti yang kita terima sekarang itu berlangsung lebih lambat dibanding yang kita duga. Seperti halnya semua kitab suci itu berproses lebih lama dibanding yang kita duga. Coba kitab orang Yahudi, Hebrew Bible, itu berapa ribu tahun diperlukan untuk menjadi kitab yang kita terima sekarang. Ya. Christian Bible, Bible-nya orang Kristen, itu kapan terkumpul menjadi kitab kanon yang kita terima sekarang? Lebih dari 200 tahun setelah Yesus tiada. Semua kitab suci itu proses kanonisasinya terjadi secara gradual, lebih lamban dibanding yang kita duga. Kitab Veda, kitabnya orang Hindu, itu dihimpun oleh orang Inggris abad ke-18. Jadi semua kitab suci itu tidak turun dari langit seperti yang kita bayangkan tentang Quran. Nah, Quran kita anggap itu sudah menjadi kitab yang satu, ya kan, mushaf itu sejak zaman Utsman. Katanya Abu Bakar sudah menghimpun, kemudian Utsman menjadikan satu bacaan. Padahal tidak, dulu orang berdebat. Jadi sampai pada pemerintah Abdul Malik bin Marwan. Ini sedikit historis baru kemudian teologi ya, karena saya dipancing suruh ngomong ini. Ngomong sejarah itu menjadi tidak lucu ya. Sudah nasib kalau orang historian tidak lucu. Jadi Abdul Malik bin Marwan itu khalifah kelima dari Bani Umayyah bersama gubernurnya Hajjaj bin Yusuf. Dia itu membentuk satu komite untuk mengedit Al-Quran. Itu disebut oleh Kitabul Masahif, kitab mushaf-mushaf. Jadi ada satu orang dari seorang anggota dari jadi komite yang dibentuk oleh Abdul Malik bin Marwan itu terdiri dari 6 orang. Satu orang namanya Ubaidullah bin Ziyad, yang disebutkan dia menambah 2000 alif ke dalam Quran. Jadi saya pernah mencoba untuk merekonstruksi surat Al-Kafirun, ya, dengan menghilangkan alifnya. Itu saya hujat di mana-mana itu. Karena surat Al-Kafirun, surat tentang unbelievers, ya, itu kan ayat terakhir seringkali dijadikan ayat oleh orang-orang atau aktivis interfaith. Karena ada kalimat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu kan frase Al-Quran yang sangat toleran, yang sangat pluralis kan. Bagimu agamamu, bagiku agamamu, itu kan sangat toleran. Tapi kalau Anda baca secara keseluruhan, surat Al-Kafirun itu sama sekali tidak toleran. Jadi ketika para aktivis mengutip ayat itu
dia sebenarnya tidak baca secara keseluruhan. Kalau baca keseluruhan, ayat itu sebenarnya tidak toleran, karena diawali dengan penegasian tentang Tuhannya orang-orang kafir, non-muslim. Karena ayat itu kan berbunyi, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang saya sembah. Itu adalah statement yang menegasikan Tuhan non-muslim, bahwa mereka menyembah Tuhan yang berbeda dengan orang Islam. Bagaimana mungkin kemudian bisa dikatakan sebagai ayat toleran? Nah, itu sebenarnya awal mula saya mencoba untuk merekonstruksi ulang surat Al-Kafirun, ya, yang berdasarkan asumsi bahwa la yang negasi itu sebenarnya alif ditambah belakangan. Itu dulu tidak ada alif. Jadi kalau la dibaca pendek itu menjadi penegasan, bukan penegasian. Nah, maka surat Al-Kafirun itu bisa diterjemahkan begini kalau la-nya menjadi pendek. Wahai orang-orang kafir, sesungguhnya saya menyembah Tuhan yang kamu sembah, dan kamu pun penyembah Tuhan yang saya sembah. Kendati demikian, silahkan kamu mengimani agamamu dan aku mengimani agamaku. Itu baru toleransi, ya. Jadi kalau dibaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud. Artinya, wahai orang-orang kafir, sesungguhnya saya menyembah Tuhan yang kalian sembah, kalian pun sebenarnya menyembah Tuhan yang kalian sembah. Kendati demikian, silahkan kalian menganut agama kalian, kami menganut agama kami sendiri, ya? Karena alif itu ditambah belakangan. Jadi Ubaidullah bin Ziyad itu disebutkan menambah 2000 alif ke dalam Al-Quran. Jadi Ubaidullah bin Ziyad itu menganggap bahwa ada beberapa ayat Al-Quran itu salah karena kurang alif. Itu dulu terjadi perdebatan biasa. Coba sekarang kalian bilang kayak saya bilang, Al-Quran itu ada yang kurang, pasti saya akan dibunuh. Dulu orang biasa, makanya ulama-ulama kita dulu itu terbuka banget. Sekarang kita yang close minded. Pokoknya kalau sudah mengenyangkan Quran nggak boleh diotak-atik. Dulu orang biasa mengotak-atik teks Quran itu biasa, nggak ada masalah. Jadi ada satu perdebatan yang melibatkan Ubaidullah bin Ziyad ini dengan Hajjaj bin Yusuf, ya, gubernur Irak yang sangat keras, dia sangat agresif. Menyangkut bacaan begini, saya kira terlalu banyak ayat Qurannya ini. Bahaya terlalu banyak ayat Quran. Saya kira saya kasih contoh, kemudian kita ngomong tentang Quran dan teologi Kristen, ya, karena saya kira banyak teman-teman Kristen di sini. Jadi ada ayat Al-Quran yang menurut Ubaidullah bin Ziyad itu salah. Tetap, jadi ini direkam di Kitabul Masahih. Anda kalau tidak percaya buka Kitabul Masahih. Jadi ada ayat Quran surat Al-Mu'minun itu bunyinya begini. Qul man rabbus samawati sab'i wal arsyil azim sayaquluna lillahi. Ini antara pertanyaan dan jawaban tidak matching. Jadi pertanyaannya itu, siapakah Tuhan langit yang 7 dan arsy yang agung? Jawabannya, mereka akan menjawab milik Allah. Coba, antara pertanyaan dan jawaban tidak match. Ya, karena pertanyaannya Tuhan, siapakah Tuhan? Siapakah Tuhannya langit yang 7? Jawabannya milik Allah. Kan nggak matching. Kalau pertanyaannya milik siapakah langit yang 7? Jawabannya milik Allah. Itu baru match. Ya. Maka kata Ubaidullah bin Ziyad, lillahi itu milik Allah, kalau ditambah alif di depan berkata Allah, bukan lillahi. Jadi orang biasa dulu berdebat seperti ini, biasa. Sekarang kita tertutup, ya. Maka ketika misalnya saya katakan ini, saya ingin masuk ke soal interfaith, ya. Ini salah satu yang sangat sensitif bagi sebagian teman-teman, tapi ingin saya buktikan bahwa cara orang-orang Islam memahami Kristen itu tidak benar, karena kita belajar Kristen dari Quran. Itu tidak benar, ya.
Kalau kita ingin paham Kristen, baca buku-buku Kristen tentang sejarah Kristen. Kalau Anda membaca Al-Quran, Anda tidak akan pernah mengerti Kristen. Kenapa? Karena Al-Quran itu punya kristologinya sendiri yang berbeda dengan keyakinan orang-orang Kristen. Ini yang menjadi problem kalau umat Islam mendasarkan pengetahuannya tentang Kristen dari Al-Quran. Itu menjadi problem. Saya kasih contoh misalnya kritik-kritik Al-Quran terhadap teologi Kristen. Itu berbeda sepenuhnya dengan yang diyakini orang Kristen sendiri. Misalnya kritik tentang Trinitas, ya kan? Ini yang sangat kontroversial kan? Orang Islam kan nggak ada itu masa Tuhan itu tiga satu Tuhan tiga, itu kan nggak rasional gitu kan? Coba Anda lihat bagaimana Quran mengkritik. Jadi ada ayat telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu ketiga dari tiga. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Jadi yang dibayangkan Quran tentang Trinitas adalah bahwa ada tiga Tuhan. Ini bukan yang diyakini oleh orang Kristen. Yang dikritik oleh Al-Quran itu paham triteisme, paham tentang tiga Tuhan. Trinitas itu satu Tuhan, tapi memiliki tiga hypostasis. Ya, jadi bukan tiga Tuhan. Kalau Anda tanya orang Kristen, siapapun, ya, dari sekte apapun, denominasi apapun, apakah Anda mengimani tiga Tuhan? Enggak ada yang akan bilang iya. Mereka akan mengatakan kami iman pada satu Tuhan. Iya, satu Tuhan. Nah, coba Anda bayangkan ini lagi. Oke lah, Anda dah, Quran benar. Orang Kristen menyembah tiga Tuhan. Terus tiga Tuhan siapa saja? Kalau Anda membaca Quran, tiga Tuhan yang dipahami oleh Al-Quran itu adalah terdiri dari Allah, Yesus, dan Maryam. Ya, jadi di surah Al-Maidah itu kan ada ayat ketika Allah berfirman kepada Isa, Allah kan mengatakan gini, A'anta qulta linnasi, apakah engkau wahai Isa berkata kepada orang-orang, ittakhiduni, jadikanlah saya, ini kata-kata Isa ya, Yesus, jadikanlah saya dan ibu saya, wa ummi, sebagai dua Tuhan ilaha ini min dunillah selain Allah. Jelas sekali kan bahwa orang-orang Kristen dituduh oleh Al-Quran mengimani Allah, Maryam, dan Isa sebagai Tuhan. Itu tidak ada. Anda tanya pada orang Kristen dimanapun, tidak akan ada orang yang mengatakan bahwa Maryam itu salah satu member, salah satu anggota dari Trinitas. Itu tidak ada. Enggak ada. Nah, itu sebabnya kalau Anda mendasarkan pengetahuan Anda terhadap Al-Quran untuk memahami Kristen, Anda salah alamat. Karena Al-Quran itu punya kristologinya yang berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Bagi orang Kristen, Trinitas itu terdiri dari the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tidak ada Maryam. Nah, pertanyaannya, kenapa kemudian Al-Quran itu menyebut Maryam sebagai salah satu anggota dari Trinitas? Ini perdebatan klasik, ya. Tetapi poin saya adalah, kalau Anda ingin memahami Kristen, Anda tidak cukup dengan membaca Al-Quran. Kalau Anda mendasarkan ilmu Anda tentang Kristen dari Al-Quran, maka Anda akan salah paham. Bukan hanya soal teologi, hampir semua hal. Misalnya soal kitab suci. Ya, ini kan kadang-kadang sebagian besar orang Islam itu menuduh orang Kristen itu telah merubah kitab sucinya, ya. Jadi kitab suci orang Kristen yang ada sekarang itu sudah tidak otentik lagi, telah mengalami perubahan, tahrif, ya, dan seterusnya, telah mengalami falsifikasi. Ya. Coba Anda lihat, ketika Anda membaca
ayat-ayat Al-Quran yang merujuk tentang kitab suci orang-orang Kristen, Al-Quran itu selalu menggunakan kata Injil singular, ya. Tidak pernah Al-Quran itu menyebut Injil lebih dari satu. Jadi Al-Quran itu membayangkan Injil itu sebagaimana Taurat atau sebagaimana Quran. Jadi sebagaimana Taurat itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran itu membayangkan Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Isa. Ini bukan paham Kristen. Enggak ada orang Kristen yang bilang bahwa ada kitab yang namanya Injil diwahyukan kepada Isa, itu tidak ada. Dan Injil yang kanonikal saja itu bukan satu, ada 4, ya. Jadi Injil Mark, Matthew, Luke, dan John itu ada 4 yang kanonikal saja, bukan satu. Jadi maksud saya adalah Quran itu mengembangkan kristologi, ilmu tentang Kristen itu berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang Kristen. Maka adalah penting bagi kita, kalau kita ingin paham Kristen, kita harus membaca sejarah literatur Kristen sendiri, ya. Maka penting memahami Kristen dari sudut pandang orang Kristen sendiri. Nah, juga sebaliknya, orang Kristen ketika memahami Al-Quran harus memahami dalam konteks Qurani. Jadi pahami Bible, pahami Quran in its own term. Jangan memaksakan satu konsepsi dipaksakan terhadap yang lain. Ini yang menimbulkan kesalahpahaman. Karena kita menggunakan konsepsi kita untuk menjudge, untuk menilai perspektif yang lain. Misalnya tentang wahyu saja. Ini kenapa misalnya orang Kristen itu dianggap mengubah kitab suci? Kira-kira kenapa kalau Anda pahami? Karena ada keyakinan bahwa orang Kristen ini kitab suci itu tidak ditulis oleh Yesus, ya kan? Tapi ditulis oleh murid-muridnya, nah, kan? Karena sebenarnya orang-orang Kristen dan orang-orang Muslim itu punya konsepsi yang berbeda tentang wahyu, ya. Kalau dalam Kristen, wahyu itu adalah Tuhan memperlihatkan dirinya dalam tubuh Yesus. Jadi yang terjadi itu yang disebut dengan inkarnasi, ya. Bahwa wahyu itu adalah Tuhan menampakkan dirinya dalam diri Yesus. Jadi revelation, God revealed Himself in the person of Jesus. Itu revelation dalam Kristen. Dalam Islam tidak. Tuhan itu tidak memperlihatkan dirinya, tidak mempertunjukkan dirinya, tetapi memperlihatkan kemauannya. Nah, kemauannya itu bisa diketahui dari wahyu, dari teks, dari Quran. Maka kalau dalam Kristen dikenal dengan inkarnasi, artinya kata menjadi daging, itu kan incarnation, itu kata menjadi teks, menjadi daging. Dalam Islam itu disebut dengan inliberation. Jadi kata menjadi teks, logos menjadi teks, menjadi Quran. Nah, kalau Anda menganggap bahwa orang-orang Kristen itu telah merubah kitab sucinya karena ditulis oleh orang, Anda salah paham. Wahyu itu adalah Yesus sendiri. Sementara kitab suci Bible itu adalah kesaksian normatif terhadap kewahyuan Tuhan dalam diri Yesus. Maka Anda salah paham kalau menganggap bahwa Kristen telah merubah kitab sucinya karena ditulis oleh tangan manusia. Itu salah paham, karena Kristen dan Islam itu memang punya konsepsi yang berbeda. Maka salah kalau kita memaksakan perspektif kita kemudian kita gunakan untuk menilai yang lain. Maka adalah penting
baik orang Kristen atau orang Islam, untuk melihat yang lain dengan perspektif yang lain. Ya. Kalau orang Kristen melihat Al-Quran dengan perspektif Kristen, orang-orang Kristen akan mengatakan bahwa Quran itu salah paham. Iya, akan mengatakan, loh gimana mungkin tidak salah paham? Wong Trinitas saja bukan the Father, the Son, dan the Holy Spirit kan? Trinitas yang dipahami oleh Al-Quran adalah Allah, Yesus, dan Maryam. Kan gampang sekali bagi kita untuk mengatakan Quran salah paham itu. Itu bukan keyakinan kami. Karena orang-orang Kristen, teman-teman Kristen memahami Al-Quran dari perspektif Kristen. Maka penting bagi kita, saya kira, sebagai permulaan dialog, untuk memahami agama lain dari konsep yang dikembangkan dalam tradisi agama itu. Demikian juga orang Islam. Kita tidak mungkin menilai orang-orang Kristen, teologi Kristen, dari sudut pandang Islam. Harus dari sudut pandang Kristen sendiri. Kalau ini kita tidak lakukan, maka kesalahpahaman teologis antar dua komunitas yang besar ini itu tidak akan pernah berakhir. Dan ini isu yang paling sulit, ya. Jadi dulu saya sebelum ke Amerika itu, saya terlibat dalam dialog-dialog lintas agama. Dan problem yang paling sulit diatasi itu ketika menyangkut urusan teologi seperti ini. Karena orang Muslim akan gampang sekali menuduh bahwa orang-orang Kristen telah menjadi musyrik karena mengimani 3 Tuhan. Ya. Demikian juga orang Kristen akan mengatakan Quran salah paham karena bagi kami itu bukan Trinitas. Jadi kalau kita memaksakan perspektif kita, kesalahpahaman ini tidak akan pernah terselesaikan. Maka cara yang paling sederhana adalah kita memahami tradisi agama lain sesuai dengan konsep, sesuai dengan terminologi yang dikembangkan dalam tradisi agama itu. Ya. Saya kira itu sebagai pengantar dulu, karena saya tidak yakin bahwa ini yang Anda kehendaki gitu. Anda mungkin ingin mendengar gagasan yang lebih gila-gila dari saya. Jadi di sini tidak ada apa-apa. Saya siap kalau gitu. Jadi itu dulu saya kira pengantar. Saya persilakan jika ada yang ingin menyampaikan undang-undang. Terima kasih. Oke, untuk sesi pertama kita beri tepuk tangan dulu lah. Kasih semangat. Ya, untuk pengantar pemanasan lah buat kita semua mengenal bagaimana cara memahami dengan perspektif yang berbeda. Oke, supaya lebih santai dan lebih ada guyonnya. Itu yang apa namanya? Dulu saya NU, lucu. Iya. Maka salah satu ciri orang NU kan itu, kalau Anda dengar ceramah kiai-kiai dari awal sampai akhir itu ketawa semua. Tapi saya pernah cari makan di Muhammadiyah, hilang lucunya. maka bergaul dengan mungkin ada banyak orang NU sekarang di sini. Saya ingin lucu lagi, tapi masih susah juga. Oke. Baik, kita beri kesempatan terbuka aja kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau apa saja, karena Pak Muinsir ini termasuk profesor yang lama. Artikel-artikelnya itu di-share di mana-mana, jadi orang nggak perlu baca bukunya pun bisa mengakses keilmuannya di mana-mana. Makanya sampai bikin orang Malaysia marah-marah juga ya. Oke, sudah ada yang mulai dari belakang. Sebutkan nama lalu sampaikan singkat saja. Monggo. Nama saya Rinto. Mau tanya ini. Apakah di sumbu pendeknya orang sekarang, orang beragama sekarang itu ada hubungannya sama kemajuan zaman, globalisasi lah kata orang lainnya. Terima kasih. Oke, satu Mas Rinto. Ada yang lain kita kumpulkan 2 atau 3 gitu biar Mas Muin bisa meramunya menjadi lebih lucu. Oke, yang belakang dulu ya, baru yang ketiga Mas Haji. Silakan. Tuan rumah Ya, dulu. langsung. Begini ya, simpel saja. Sebetulnya surga dan neraka itu nanti atau sekarang sih? Pertanyaan surga neraka ini.
Ya. Yang pertama tadi, kenapa orang sekarang karena pengaruh global, sumbu pendeknya ini pengaruh global. Karena kenyataannya memang begitu. Kalau orang bilang di sini yang sumbu pendek itu banyak kelompok kawan-kawan Muslim, nah di Amerika ya yang sumbu pendek ya orang-orang Kristen juga, banyak juga ya, sama juga kan, sama juga kayak di sini. Artinya ini benar, ini gejala global di agama aja, apa saja ada memang kelompok-kelompok yang sumbunya sangat pendek. Oke, Mas Haji, silakan disampaikan. Mau pakai ini atau? Ya udah, biar kelihatan keren. Terima kasih, sebelumnya juga terima kasih untuk Profesor Muhim berkenan untuk mampir di tempat kita yang sederhana ini, dan juga kawan-kawan terima kasih berkenan. Saya cuma mau tanyakan tentang ini. Sebelum saya membaca artikel-artikel Anda, yang saya tahu sebuah statement-statement kajian ilmiah yang cukup berani, tulisan dari seorang ilmuwan Mesir itu ternyata juga disambut dengan kekerasan, karena ternyata banyak yang tidak menyukai fakta sejarah. Para Laudan yang pernah saya baca gitu, yang menyebutkan fakta-fakta bahwa sebenarnya sahabat Nabi itu juga ada yang korupsi gitu, misal itu fakta sejarah yang disodorkan. Lantas hal-hal yang lain juga gitu, yang akhirnya di situ bertabrakan dengan statement Nabi sendiri bahwa semua sahabat Nabi dijamin masuk surga, tapi faktanya mereka saling bunuh. Nah, yang menarik adalah pertanyaan buat saya, dari saya adalah kenapa fakta-fakta sejarah ini justru tidak populer diajarkan di pesantren misalkan, sehingga kita melihat masa-masa zaman Nabi itu sebagai masa yang sangat indah sepertinya. Para sahabat Nabi adalah manusia-manusia mendekati sempurna semua, dua tatanan yang keren, super keren, mustahil bisa terjadi lagi. Makanya banyak yang merindukan kembali seperti itu. Kenapa tidak disampaikan di pelajaran-pelajaran sejarah oleh agamawan-agamawan tentang fakta-fakta itu? Sudah waktunya kan sebenarnya umat itu untuk mengetahui fakta dari orang-orang yang dari mereka lah kita belajar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Monggo langsung Mas Win. Mudah-mudahan dengan 3 pertanyaan ini nanti yang lain bisa tertarik. Saya mulai dari terakhir karena tuan rumahnya. Kalau tuan rumah tidak direspon pertama, saya khawatir marah-marah. Jadi supaya kita happy gitu, jadi kita mulai dari tuan rumah dulu. Saya ingin bertanya Mas Haji, dari mana Anda tahu bahwa itu semua fakta, itu data? Kan teman-teman ingin mendengarkan gagasan yang agak gila-gila, kan nggak apa-apa kan? Dari mana Anda tahu bahwa Nabi Muhammad itu ada? Dari mana? Ada yang, apakah Anda punya data? Apakah Anda punya bukti sejarah bahwa Nabi Muhammad itu memang betul-betul ada? Dari mana Anda tahu? Tidak ada ya? Tidak ada kan? Tidak ada. Kita tahu bahwa ada seseorang yang namanya Nabi Muhammad yang lahir di Mekah dan Madinah, dan kemudian banyak sahabatnya, itu dari buku-buku yang ditulis sangat belakangan. Jadi buku tentang sejarah hidup Nabi Muhammad itu ditulis lebih dari 100 tahun setelah kematian Nabi Muhammad. Lebih dari 100 tahun dari kematian Nabi Muhammad. Nah, jika Anda seorang historian, saya ini dididik sebagai historian, ya, baru belakangan saya karena mengajar di Notre Dame, kampus Katolik, di Departemen Teologi, maka kemudian saya mendalami teologi, ya. Padahal saya itu di training sebagai theologian. Saya menyelesaikan S2 di UCLA, itu di Departemen Sejarah. Kemudian di Universitas Chicago
area studi saya itu history of religion. Jadi saya sebenarnya ditrain sebagai historian. Ya. Nah, jika Anda seorang historian, maka salah satu kanon yang paling dasar yang harus diikuti, satu prinsip yang paling dasar yang harus diikuti oleh seorang sejarawan adalah Anda tidak boleh menggunakan sumber-sumber yang tidak sezaman dengan peristiwa yang direkamnya. Dan kita tidak punya, sekarang ini kita tidak punya sumber-sumber yang ditulis sezaman dengan hidupnya Nabi Muhammad. Yang kita miliki sekarang itu ditulis jauh setelah Nabi Muhammad meninggal. Jadi sebagaimana kita tidak tahu tentang Yesus yang historis, kita juga sebenarnya tidak tahu Muhammad yang historis. Jadi sampai sekarang para ahli tentang sejarah Kristen itu masih berdebat tentang siapakah Yesus yang historis itu yang jadi masih berdebat dengan sekarang sampai sekarang. Ya. Karena apa? Karena tidak ada buku-buku yang ditulis sezaman dengan pada masa Yesus masih hidup. Jadi misalnya kita gospel, Injil itu kan sebenarnya riwayat hidup, tapi kan ditulis jauh sekali setelah Yesus tiada. Persis sebenarnya dengan riwayat hidup Nabi Muhammad. Riwayat hidup Nabi Muhammad, buku yang paling awal yang sampai kepada kita sekarang, itu ditulis oleh Ibnu Ishaq yang meninggal tahun 150 Masehi, Hijriah. Artinya lebih dari 100 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Apakah Anda yakin bahwa buku ini itu mengandung informasi yang akurat tentang Nabi Muhammad? Tidak bisa kita yakin. Loh, sekarang saja kita berdebat tentang di mana Pak Karno lahir, di Blitar atau Surabaya. Kita sekarang masih berdebat tentang Pak Karno lahir di mana. Pak Karno itu lahir akhir abad 19 mungkin ya, atau awal abad 20, ya kan, di Indonesia yang sudah ada bahan-bahan untuk mencatat. Bayangkan Nabi Muhammad itu lahir di Arabia yang terisolasi, tidak ada tape recorder seperti ini untuk merekam. Ya. Bagaimana mungkin Anda yakin buku yang ditulis lebih dari 100 tahun itu akan menggambarkan kehidupan Nabi yang sebenarnya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Jadi secara prinsip yang paling dasar saja, sumber-sumber Muslim itu sudah tidak memenuhi syarat. Nah, kalau Anda menggunakan sumber-sumber non-Muslim, nah ini ya, yang ditulis oleh orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi, yang ditulis dekat dengan kehidupan Nabi, tidak satupun di antara para penulis Kristen atau Yahudi yang menyebut ada seorang yang namanya Muhammad. Muhammad itu ada beneran atau fiktif? Al-Quran sendiri, ini kalau saya ingin menantang Anda, ya, Al-Quran sendiri itu hanya menyebut kata Muhammad 4 kali. 4 kali, hanya 4 kali. Ya. Jadi nama Ibrahim, nama Musa itu disebut puluhan kali, 60, 80 kali. Isa, Yesus itu disebut 25 kali, dengan ditambahkan Al-Masih itu menjadi 69 kali. Nama Muhammad itu hanya disebutkan 4 kali. Jadi kalau Anda membaca Al-Quran, Anda tidak akan pernah tahu kapan, di mana, dan kepada siapa Al-Quran diturunkan. Tidak ada informasi tentang semua itu. Nah, makanya ada beberapa sarjana di Jerman yang bergabung dengan dalam satu paguyuban, itu disebut dengan Inara Institute. Anda bisa Google Inara Institute. Inara itu kan dari kata nar, nur, cahaya, enlightenment. Jadi orang-orang yang dipengaruhi oleh gagasan-gagasan pencerahan. Ini sekarang, ya, ini sekarang. Jadi beberapa sarjana di Jerman
bergabung mendirikan satu paguyuban, itu disebut dengan Inara. Mereka berargumen bahwa Muhammad itu sebenarnya figur fiktif. Ini serius loh ya, ini serius. Ini sarjana-sarjana yang menggeluti sejarah Islam berkesimpulan bahwa Muhammad itu adalah figur fiktif. Ini gilanya udah boleh nambah kan? Nambah, ini mau nambah gilanya. Gilanya kenapa? Karena begini, coba kita bisa tidak setuju, tapi mereka telah mengajukan satu data-data yang perlu kita pikirkan ulang. Jadi misalnya begini, kata Muhammad, ya, kalau Anda membaca dalam literatur Arab pra-Islam, ya, misalnya syair-syair pra-Islam, tidak pernah menggunakan kata Muhammad sebagai proper name, sebagai nama manusia, itu tidak pernah. Muhammad itu sebenarnya kata sifat atau Muhammad itu apa artinya? Yang terpuji, yang terpuji. Jadi dia adalah sifat seseorang, ya. Misalnya Mas Kris yang terpuji, Kris Muhammad kan, Kris yang terpuji. Jadi tidak pernah ada dalam sumber-sumber Arab sebelum Islam yang menggunakan kata Muhammad sebagai nama seseorang. Itu tidak pernah ada. Itu tidak pernah ada. Kalau Anda baca dalam bahasa yang menjadi cikal bakal bahasa Arab, namanya bahasa Nabatian. Jadi Nabatian itu adalah bahasa yang menjadi cikal bakal bahasa Arab, ya. Dalam bahasa Nabatian, Muhammad itu disebutkan sebagai sifat Tuhan. Maka, ya, ketika di Dome of Rock, apa namanya, Kubah Sogro, di Kumas di Palestina, di sekarang di Yerusalem, itu kan kubah yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, khalifah kelima. Itu ada tulisan Muhammadun abduhu wa rasuluhu, Muhammad hamba dan rasulnya. Oleh sarjana-sarjana Jerman yang bergabung dalam Inara, disebutkan bahwa kata Muhammad di situ sebenarnya sifat Yesus. Jadi Yesus itu adalah hamba dan rasul Tuhan yang terpuji. Karena memang tidak pernah ada kata Muhammad digunakan sebagai proper name, sebagai nama orang, lebih kepada sifat. Jadi ini serius sekali, ya. Ini serius sekali. Kalau kalau Anda menggunakan sumber-sumber non-Muslim, tidak ada satupun, ya, sumber-sumber non-Muslim yang awal menyebut bahwa ada seorang di Arab yang disebut sebagai nabi yang bernama Muhammad. Jadi ada satu tulisan kronikal sejarah ditulis oleh Sabios. Sabios ini adalah seorang kronikal Kristen yang menulis sejarah pada tahun 634. Ini yang paling awal yang merespon kemunculan Islam, ya, ditulis tahun 302 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Kan Nabi Muhammad itu meninggal kan 632. Nah, buku ini ditulis 634, hanya 2 tahun. Artinya sangat dekat kan? Jadi kalau sumber-sumber Muslim itu sangat belakangan, lebih dari 100 tahun. Nah, ini ada sejarah yang orang Kristen ditulis sangat dekat sekali. Dan dalam tulisan Sabios ini tidak disebutkan ada seorang yang namanya Muhammad. Hanya disebutkan bahwa dalam satu peperangan, orang-orang Arab itu dipimpin oleh seorang yang mereka sebut sebagai nabi, tapi tidak disebutkan namanya siapa. Tidak disebutkan namanya siapa. Bahkan Al-Quran sendiri ketika menyebutkan bahwa ada seorang nabi yang termaktub dalam Injil dan Taurat, itu tidak menyebut nama Muhammad. Ismuhu Ahmad, yang
sangat terpuji. Itu tidak ada. Nah, sekarang Anda mau mikir, Nabi Muhammad itu figur historis atau fiktif sebenarnya? Ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Muhammad itu tidak ada. Jadi hanya persoalannya kita tidak punya data yang historis, ya, data yang bisa dipertanggungjawab, yang reliable secara akademis, yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi kehidupan seseorang yang bernama Nabi Muhammad itu. Karena sumber-sumber yang kita miliki sekarang itu ditulis sangat belakangan. Ya, saya tidak mengatakan Nabi Muhammad itu fiktif, ya. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad itu fiktif, tetapi sesungguhnya kita tidak punya sumber yang reliable yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis untuk merekonstruksi sejarah Nabi, apalagi sejarah sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau disebutkan bahwa ada data yang menyebutkan para sahabat Nabi itu dijamin masuk surga dan seterusnya, kita perlu bertanya apa yang kita maksud dengan data, apa yang kita maksud dengan data historis. Saya kira bagian untuk tuan rumah sudah selesai. Saya kira terlalu panjang, berlebihan juga ya. Nah, pertanyaan tentang sumbu pendek ya. Kalau Anda bertanya apakah ini fenomena lahir di abad berapa, sedangkan Sulaiman atau Salomo di abad berapa, jaraknya sangat jauh sekali, ya, belum tahu. Dan apakah mungkin ada tafsiran atau ada pendapat lain, mungkin Baitul Maqdis itu merujuk ke mungkin bukan merujuk ke Temple of Solomon, mungkin merujuk ke yang lain gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Moses. Di Jawa Tengah kalau ada yang pernah datang ke Candi Sewu ya, belakangnya Prambanan itu ya, itu kabarnya dibangun semalam. Sejarah itu. Ya, sejarah itu. Saya masih ingat. Rasa kaget. 40 tahun lumayan. Itu semalam. Jangan dekat sini ya, enggak jauh. Oke, yang terakhir lagi, Mas. Silakan. Ya, nama saya Yogi, Pak. Yogi. Ya, masih berkaitan dengan pertanyaan Mas Moses. Saya membaca sebuah pendapat bahwa Al-Quran itu kalau diuji secara historis itu tidak bisa bertahan karena fakta-fakta di dalam Al-Quran itu banyak kesalahan secara historis. Nah, bagaimana pendapat Pak Profesor? Dan juga saya membaca tulisannya Bapak bahwa Al-Quran itu kan juga gradual mengalami evolusi. Tapi persoalannya kita tidak bisa melakukan titik teks terhadap Al-Quran karena dokumen-dokumen awal itu semua dibakar. Nah, bagaimana kita bisa tetap mengimani kebenaran Al-Quran kalau kemudian sebenarnya kita tidak pernah bisa tahu bagaimana sebenarnya firman yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad. Cukup 5 pertanyaan ini. Atau nantilah kita. Oh iya, tadi sudah angkat tangan dari pagi. Silakan. Saya Ari dari Brawijaya. Ari. Jadi menyambung jawaban Bapak tentang orang-orang intelektual yang harus keluar mengikuti ilmu pendek gitu. Kebetulan saya sudah meningkatkan melakukan diskusi kecil gitu di kelas, di teman-teman organisasi saya. Cuma berbenturannya sama teman-teman yang nggak paham tentang agamanya sendiri, apalagi mengesampingkan historis. Ketika saya ngomong ini, mereka apalagi yang muslim, jadi nggak bisa dikritik. Kristen juga kayak gitu, nggak ngerti agamanya sendiri. Jadi pertunangan teologi seperti apa yang harus dilakukan sebenarnya? Jadi itu sih pertanyaan. Ya, terima kasih. Kadang-kadang ada kecenderungan kayak gitu, Prof. Mungkin kita perlu terbuka aja. Ya, kita mungkin perlu terbuka aja. Kalau yang mau buka-bukaan ke kawan-kawan Muslim, sing Kristen sing akeh sing teko. Iya, terus merasa senang. Wow, ternyata bener tuh gitu tuh. Asumsinya begitu.
Tapi sebaliknya begitu nanti. Nah, ini orang Kristen mau buka-bukaan, orang Muslim banyak yang datang dalam rangka tujuan seperti itu. Nah itu tadi saya mengingatkan apa yang disampaikan Pak Muin Siri. Intelektualitas kita jadinya tumpul karena kita dari awal membangun diskusi pun sudah dengan judgement tertentu. Kalau ini untuk kepentingan saya, urusan orang lain saya campuri, tapi tidak melihat dari perspektif orang lain. Nah, dari awal tadi kan ditegaskan ya, coba kita melihat dari perspektif yang berbeda. Terutama ini urusan-urusan yang berkaitan dengan sejarah, ini perbedaannya nggak hanya semalam, 2 hari, 3 hari, bisa puluhan tahun. Oke, 6 pertanyaan tadi saya catat, kalau lupa nanti saya ingatkan. Baik, saya sekarang mulai sadar bahwa teman-teman di Malang itu memang gila-gila. Saya awalnya itu takut-takut gitu. Jangan-jangan saya dianggap terlalu kontroversial gitu ya. Gagasan saya gila, ternyata di sini lebih gila dari saya. Ampun Malang ini. Ya kesannya itu benar bahwa dalam banyak hal, bukan hanya dalam soal pahala, itu memang ada kecenderungan bergaining. Jadi seolah kita bergaining kayak dalam perdagangan itu, dan itu bisa dipahami. Dan ini sudah ada disertasi, itu sudah dulu sekali tahun 50-an. Itu ada disertasi tentang istilah-istilah perdagangan dalam Al-Quran. Itu sudah ada disertasinya, ya, istilah-istilah perdagangan yang digunakan Al-Quran untuk mendorong pendengar pertama, ya, audiens Quran itu mengikuti ajaran Quran. Ya. Jadi kalau Anda ada kesan bahwa dalam urusan pahala misalnya ada kecenderungan bargaining, karena Quran itu memang diturunkan kepada para pedagang. Jadi Mekah itu adalah masyarakat pedagang. Makanya kan dikenal rute perdagangan. Ini kan terkenal, ini dalam sumber-sumber Muslim disebutkan bahwa Mekah itu adalah rute perdagangan dari Syria ke tempat-tempat lain. Ya. Nah makanya ketika orang-orang Mekah hijrah ke Madinah, mereka itu menjadi miskin. Karena di Madinah itu agraris, yang mereka petani. Ya. Nah sementara orang-orang Mekah yang hijrah itu tidak punya skill dalam pertanian, mereka itu ahli perdagangan. Nah dan itu juga kenapa dalam hal masalah pahala, dalam hal-hal lain, Quran itu menggunakan istilah-istilah dagang. Misalnya qardan hasanan, ya, qardan itu adalah pinjaman, ya. Jadi seolah kita itu bernegosiasi dengan Tuhan. Kata Tuhan, saya sudah mengasih kamu pinjaman yang baik. Masa kita dikasih pinjaman Tuhan? Tapi itulah yang digunakan oleh Al-Quran, istilah-istilah perdagangan, ya. Karena itu yang paling familiar dengan apa yang bisa dipahami oleh audiens Al-Quran. Maka orang-orang Mekah ketika hijrah ke Madinah, mereka itu jatuh miskin karena mereka tidak bisa bertani. Nah, maka kan ada satu hadis yang terkenal sekali kan, bahwa Nabi Muhammad sendiri dia bukan petani. Nabi Muhammad itu juga dididik dalam perdagangan. Maka kan ada kisah bahwa Nabi ketika kecil itu dibawa ke Syria oleh pamannya, ya, ikut berdagang. Maka ketika sampai ke Madinah, itu pernah Nabi ditanya, pernah Nabi bertanya kepada para petani, ya, yang mengawinkan bunga supaya berbuah. Jadi kata Nabi, apa yang kalian lakukan itu? Ya, kata mereka, kami sedang mengawinkan bunga supaya ini menjadi buah. Kata Nabi, enggak usah lakukan lah, itu kan tergantung takdir Allah nanti. Ya kan? Kalau Allah menakdirkan berbuah, jadi buah dia. Nah ternyata kemudian tidak ada yang berbuah. Mereka komplain kepada Nabi, loh kita ikuti perintahmu, tapi ternyata ini malah kita gagal pertanian. Maka kemudian kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang dunia kalian. Dengan urusan pertanian kalian lebih tahu, tapi urusan hayul tanya saya. Nah gitu kira-kira. Nah,
Jadi memang apa namanya, karena Quran diturunkan kepada kaum pedagang, jadi kita bisa lihat ilustrasi tamsil ya, perumpamaan itu menggunakan istilah-istilah perdagangan, termasuk misalnya soal pahala yang ada kesan apa namanya, ada berganding Tuhan dengan audien Quran. Nah, pertanyaan Anda itu berat sekali ya. Apakah Islam ada dulu baru disebarluaskan, atau sebenarnya Islam itu terbentuk dari produk perluasan wilayah? Ini persis tema yang tadi saya diskusikan dalam ruang tertutup ya, di Hotel Swiss Ballet. Jadi ada pertemuan, ada sekitar 25 orang. Persis tema ini yang saya diskusikan. Jadi kalau dalam pemahaman umum, Islam itu sudah lengkap, sudah sempurna pada zaman Nabi. Ya, jadi yang tersisa adalah menyebarkan Islam. Karena ada keyakinan Islam ini sempurna, agama yang paling baik, dan menjadi kewajiban orang-orang yang beriman untuk menyebarluaskan. Jadi perluasan wilayah adalah konsekuensi dari keyakinan bahwa Islam ini adalah agama yang paling benar, yang paling sempurna. Saya mengajukan argumen yang sebaliknya. Justru Islam itu adalah produk dari perluasan wilayah. Saya bisa panjang banget menjawab ini, tapi iya, ini memang bidang saya, historian ya. Jadi memang kerja saya itu meneliti apakah ini historis atau tidak gitu. Karena begini. Saya mulai dengan hal yang agak teoritis dulu ya. Kalau Anda misalnya membaca karya Max Weber, ya, seorang sosiolog agama. Max Weber itu meneliti tentang kemunculan agama-agama. Kata Max Weber, semua agama itu muncul dari tradisi agama sebelumnya. Awalnya dia muncul sebagai kultus, cult. Dalam perkembangan berikutnya dia akan menjadi sekte atau denominasi. Jadi proses dari kultus menjadi agama itu akan membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun. Itu secara sosiologis ya, yang bisa diamati dari fenomena munculnya semua agama. Dan itu kenyataannya. Jadi agama Yahudi menjadi agama yang kita kenal sekarang itu perlu berapa ratus tahun. Jadi Yahudi yang kita kenal sekarang itu disebut dengan Rabbinic Judaism. Artinya Yahudi yang dirumuskan oleh para rabai. Walaupun bisa dilacak pada Musa, bahkan pada Ibrahim, karena patriarkat Ibrahim ya. Coba Anda bayangkan dari masa Ibrahim, tapi sebenarnya menjadi ada Yahudi itu setelah para rabai merumuskan hampir bersamaan dengan kelahiran Kristen sebenarnya. Jadi perlu puluhan juta tahun menjadi agama Yahudi yang kita kenal sekarang. Agama Kristen itu tidak ada ketika Yesus masih hidup. Jadi sistem keyakinan Kristen yang kita kenal sekarang itu terjadi ratusan tahun setelah Yesus tiada. Jadi perdebatan tentang teologi Kristen, tentang the nature of Jesus, apakah Yesus itu dua watak, satu watak, kalau dia watak, aspek manusianya di mana, aspek ketuhanannya di mana, tentang konsep Trinitas, itu dirumuskan dan diperdebatkan pada konsili-konsili yang terjadi pada tahun sejak 300-an tahun. Jadi pada tahun 325 itu ada konsili Nisia yang merumuskan tentang watak Yesus. Tentang konsep Trinitas itu rumuskan berikutnya ya, sampai pada konsili Chalcedon. Jadi rumusan teologi Kristen sebagai sistem keyakinan yang kompleks itu terjadi ratusan tahun ya. Semua agama Protestan itu muncul jauh setelah Martin Luther meninggal, jauh. Jadi semua agama itu lahir jauh setelah para nabinya, ya, para pendirinya tiada. Jauh. Nabi Musa
Ya, kalau kita yakin Nabi Musa itu sebagai the founding father dari agama Yahudi lahir ratusan ribuan tahun setelah Nabi Musa. Agama Kristen itu ratusan tahun setelah Yesus. Agama Protestan puluhan tahun, mungkin juga ratusan tahun setelah Martin Luther. Semua agama Buddha muncul ratusan tahun setelah Buddha tiada. Nah, pertanyaannya adalah apakah Islam pengecualian? Jawabannya tidak. Jadi itu mitos bahwa Islam itu, ini gilanya ya, itu mitos bahwa Islam itu telah ada sempurna, komplit sejak zaman Nabi Muhammad. Itu mitos. Ya. Kristalisasi Islam menjadi agama yang kita kenal sekarang berlangsung puluhan tahun setelah Nabi Muhammad meninggal. Justru Islam itu muncul sebagai agama yang distinktif, berbeda dengan Yahudi dan Kristen, sebagai produk dari perluasan wilayah. Ketika orang-orang Arab menaklukkan wilayah dan mereka tahu ternyata masing-masing agama, ya seperti agama Yahudi punya nabi yang namanya Musa. Orang Kristen, karena orang Islam menganggap Yesus itu kan nabi, itu punya nabi yang namanya Isa. Nah, kita nggak mau kalah dong, kita juga punya nabi namanya Muhammad. Jadi proses terbentuknya sistem keyakinan yang kompleks sebagai agama Islam itu adalah produk perluasan wilayah, bukan sebaliknya. Bukan ada Islam dulu baru kemudian terjadi perluasan wilayah. Yang sesungguhnya terjadi adalah ada perluasan wilayah, kemudian terjadi kristalisasi Islam sebagai agama yang kita yakini sekarang. Tapi saya akan merujuk kepada, kalau Anda merujuk kepada hadis, Anda akan mendapatkan gambaran yang berbeda. Ya. Tapi ini saya serius loh, ini nggak main-main. Jangan percaya hadis kalau itu urusan sejarah. Ya. Jangan percaya hadis kalau itu urusan sejarah. Karena hadis itu, jadi Anda kan tadi cerita tentang dalam hadis bukan begini-begini, itu historis tidak? Jawabannya tidak. Karena hadis itu bukan sumber sejarah. Hadis itu sumber teologi. Ya. Ini penting ya. Hadis itu bukan sumber sejarah. Hadis itu sumber teologi. Saya ingin masuk ke Anda juga. Itu kalau gitu Quran salah nggak ketika banyak kesalahan secara historis? Semua kitab suci itu bukan kitab sejarah. Semua kitab suci, Bible itu bukan kitab sejarah, Quran itu bukan kitab sejarah. Kalau dalam bahasa Qurannya, kitab suci itu namanya kitab hidayah, bukan kitab sejarah. Makanya di Quran disebutkan Dalikal kitabu hudan, ya. Itulah kitab sebagai hidayah, bukan sebagai sejarah. Jadi kalau ada perbedaan antara deskripsi Bible dan deskripsi Quran, pertanyaannya bukan yang historis. Dua-duanya tidak historis. Dua-duanya tidak historis. Kita tidak bisa memverifikasi secara ilmiah apakah kisah dalam Bible itu historis atau tidak, karena kita tidak punya sumber yang sezaman. Apakah deskripsi tentang banjir pada zaman Nuh itu kan, kalau dalam Bible itu kan deskripsinya itu sangat detail, sehingga baca Bible, saya kalau baca Bible itu sangat suka karena kita kayak lihat sinetron. Itu detail sekali, kayak gelombang airnya itu diceritakan. Bagaimana air bergelombang aja diceritakan. Di Quran kan enggak detail Quran itu. Jadi Quran itu enggak detail. Jadi apakah memang begitu apa yang terjadi? Enggak bisa kita verifikasi. Enggak bisa. Jadi kalau kita ingin memverifikasi secara historis kisah-kisah dalam Al-Quran dan dalam Bible, kita salah alamat. Karena dua kitab suci ini bukan sumber sejarah, tapi sumber hidayah. Ya, pertanyaan terakhir tentang ya saya sangat apresiasi yang Anda lakukan, ya,
saya ingin mendorong teman-teman yang lain itu juga melakukan apa yang sudah Anda lakukan, membuat kelompok-kelompok kecil berdiskusi. Karena hanya dengan cara itu, kita melakukan yang apa yang disebut dengan literasi, ya, menjadikan orang lebih melek pengetahuan. Problem pada kita itu kan sebenarnya karena kita tidak tahu yang lain. Ya. Ini saya tadi tantang waktu ada pertemuan sama teman-teman itu, saya bilang problem pada saya nanti kita terlalu banyak kritik orang Islam. Mana saya ingin kritik orang Kristen juga sebenarnya. Gini, problem pada kita umat Islam, ya saya juga, itu karena kita tidak mau mengetahui yang lain, tidak mau mempelajari yang lain secara serius. Itu serius benar. Coba saya ingin tanya Anda, sebutkan satu orang saja, bukan hanya di Indonesia, di dunia, sebutkan satu orang Muslim yang ahli tentang Kristen, mengkaji Kristen dan mempelajari Kristen secara akademis. Bukan satu orang saja di seluruh dunia. Tidak, dia comparative religion, dia itu ahli Islam, bukan ahli Kristen. Enggak ada, tidak ada satupun. No one, tidak ada orang Muslim yang melakukan studi yang serius dan mengambil spesialisasi tentang Kristen. Itu tidak ada. Tidak ada, not even. Reza Aslan? No, Reza Aslan itu terdidik sebagai religious studies scholar. Itu dia baru belakangan menulis buku Zealot tentang sejarah Yesus. Tapi sebenarnya dia bukan ahli Kristen. Dia profesornya tentang creative writing. Jadi dia seorang, dia doktornya di religious studies di UC Santa Barbara. Dia sebenarnya tidak ahli Kristen. Itu yang menyebabkan dia ditanya oleh seorang wartawan yang bodoh. Jadi ketika dia itu loh. Jadi ketika dia wawancara di Fox News, ya, di Fox News itu jadi ada orang wartawan yang padahal buku Reza Aslan itu tidak ada yang baru. Dan itu semuanya sudah dilakukan oleh jadi sebenarnya mereview saja ya tentang kehidupan Yesus ya, yang sekitarnya Zealot itu. Tapi ada wartawan Fox yang bodoh, pertanyaannya begini, katanya, Anda ini kan Muslim, ngapain Anda nulis tentang Yesus? Nah, emang Yesus nggak boleh ditulis oleh orang Muslim? Coba tanya, berapa ratus orang Kristen yang menulis tentang Muhammad? Ratusan orang. Dan ngapain? Apa orang Muslim nggak boleh nulis tentang Yesus? Ya? Itu sebabnya kemudian buku Reza Aslan itu menjadi bestseller. Sekarang terjemahkan ke banyak bahasa untuk bahasa Indonesia. Itu nggak ada yang baru. Ya, dan dia bukan ahli Kristen memang. Ya. Nah, itu karena apa persoalannya itu kan banyak orang Kristen itu merasa self sufficient ya. Mereka merasa cukup. Ini kan sumber arogansi. Kita tuh arogan betul, tidak mau mengetahui yang lain. Maka itu yang tadi saya dorong. Jika Anda ingin mengetahui agama lain, Kristen misalnya, jangan cukup dengan baca Al-Quran. Karena banyak sekali orang Islam itu mengukur agama lain dengan Al-Quran. Al-Quran itu mengembangkan satu konsep tersendiri yang berbeda dengan yang diyakini agama lain. Ya, saya hanya menyebut Kristen karena di sini banyak teman-teman Kristen. Saya tidak menyebut Yahudi, misalnya. Ada orang Yahudi di sini. Ya, sama juga ada. Ya kan? Sama juga dalam Yahudi juga. Jadi Al-Quran itu juga mengembangkan konsep keyahudian berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Coba misalnya ada ayat yang mengatakan gini, Waqalatil Yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Izra itu anak Tuhan, seperti halnya orang-orang Kristen mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Kalau Anda tanya orang Yahudi dari abad kapan saja, sekte apa saja,
tidak seorang pun yang mengatakan Ezra the scribe, para seorang penulis itu sebagai anak Tuhan. Tidak ada. Enggak ada. Sekte Yahudi yang menyebut Uzair sebagai anak Allah itu tidak ada. Enggak ada, dalam sejarah Yahudi tidak ada. Tapi kenapa Quran menuduh begitu? Itu persoalannya. Karena Quran itu mengembangkan ilmu tentang Yahudi, ya, sebagainya ilmu tentang Kristen berbeda untuk kebutuhannya sendiri. Maka jika Anda ingin paham Kristen, jika Anda ingin paham Yahudi, Anda jangan cukup dengan membaca Al-Quran. Pelajari sejarah, literatur agama itu. Karena kenyataannya, karena ada kesalahan persepsi dari kita, kok pokoknya kalau sudah bersumber kepada Quran, beres semuanya. Kita sudah akan tahu Yahudi, akan tahu Islam kalau kita merujuk pada Quran. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak tahu agama lain. Maka ketika saya tanya, adakah satu orang pun yang jangankan ahli Yahudi ya, yang itu hanya segelintir manusia di sana jauh lagi. Di sini yang banyak orang-orang Kristen, enggak satu pun sarjana Muslim di Indonesia yang itu mempelajari agama Islam secara serius. Tidak ada satu pun. Itu aneh betul. Kita itu aneh bin ajaib ya. Dan mudah-mudahan, nah saya ingin mendorong Anda juga ini yang sedang nulis skripsi, itu Anda juga perlu memikirkan itu baguslah meneliti tentang pluralisme dalam Al-Quran. Tapi gini. Jadi yang saya lakukan di buku ini, saya itu tipikal orang yang nggak mau yang mudah-mudah gitu loh. Jadi kalau ayat-ayat yang indah, yang sepertinya mendukung pluralisme, mendukung toleransi, itu kan ayat-ayat yang asik banget gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa mendiskusikan ayat-ayat yang sulit. Saya nggak sekali Anda itu tidak menulis ayat-ayat pluralisme, itu bagus ya, ayat pluralisme. Tapi kadang-kadang jadi ini terutama bagi teman-teman aktivis ya, menekankan tentang ayat-ayat pluralisme yang mendukung dialog itu penting. Tapi in the long run, dalam jangka panjang itu tidak strategis. Karena pada akhirnya problemnya adalah bukan terhadap ayat-ayat yang indah-indah itu. Justru problemnya adalah ayat-ayat yang sulit. Misalnya kritik-kritik Quran terhadap teologi Kristen, itu justru yang sulit ya. Itu yang harus kita address. Tapi kan kadang kita ini kan terdidik jangan yang sulit-sulit dulu lah, oke jangan. Tapi akhirnya itu juga harus kita hadapi ya. Kalaupun Anda akan fokus kepada ayat-ayat yang indah-indah tentang pluralisme itu semua, ini penelitian saya ya, kenyataannya ayat-ayat yang indah-indah itu dalam perkembangannya telah dipahami sebaliknya oleh orang Muslim. Maka kemudian Anda akan menjumpai pendapat ulama yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang inklusif, yang pluralis itu sudah dihapus oleh ayat-ayat yang eksklusif, ya kan? Jadi ini kan sebenarnya bagaimana konteks hubungan Islam Kristen yang sayangnya memang banyak diwarnai oleh rivalitas, permusuhan, itu mempengaruhi cara pandang mereka terhadap Al-Quran. Bahkan ayat-ayat toleransi pun itu dipahami sebaliknya untuk mendukung pandangan yang eksklusif. Ya. Jadi karena itu perlu Anda perhatikan kompleksitasnya, Mas saya. Ya, kompleksitasnya. Bahkan ayat-ayat yang inklusif pun, yang pluralis pun, itu ada kecenderungan untuk dipahami mendukung bukan gagasan pluralisme, tapi tentang kebenaran Islam sebagai satu-satunya jalan menuju surga. Ya. Maka ayat seperti yang menjadi favoritnya Cak Nur itu, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, Kristen, Sabian, ya, barang siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan amal soleh, keselamatan mereka akan dijamin, mereka tidak perlu takut. Itu kan
ayat yang menjadi favorit Cak Nur dulu, Nurul Ismaji, yang disebut kemana-mana ini dibawa oleh Cak Nur. Tapi kalau Anda baca tafsir, itu maksud saya, ayat yang inklusif ini itu telah dibatasi supaya tidak bermakna inklusif, supaya bermakna sebaliknya. Misalnya dipahami begini, oh iya, itu sebenarnya terkait dengan orang-orang Kristen sebelum datangnya Islam. Tapi setelah datang Islam, agama Kristen tidak lagi valid, tidak lagi sah, karena Islam itu datang menghapus agama-agama sebelumnya. Coba Anda lihat bagaimana para mufasir itu melakukan strategi agar ayat-ayat pluralis ini bisa bermakna sebaliknya. Jadi sebenarnya maksudnya sebenarnya kompleks gitu loh. Memang iya ada ayat pluralis, tapi semakin kita dalam memahami bagaimana orang-orang Muslim sendiri memahaminya, ternyata lebih kompleks dibanding yang kita duga. Nah, hal-hal kompleksitas seperti itu yang harus Anda gali. Hal-hal yang kompleks. Jadi jangan hanya kulit luarnya. Gitu. Karena ketika Anda masuk ke dalam, ilmu itu begitu luas. Jadi lagi-lagi saya suka dengan, jadi di Amerika itu profesor itu adalah pekerjaan yang bergaji paling tinggi. Karena mereka sangat menghargai ilmu pengetahuan, ya. Tapi Anda harus tahu, jangan melihat saya sekarang. Jadi proses saya untuk menjadi sekarang itu penuh dengan penderitaan. Ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda ini begini. Poinnya terakhir nanti adalah siapapun Anda, ya, kalau Anda punya minat yang kuat, punya tujuan yang jelas, Anda pasti bisa melakukannya. Saya ini lahir di kampung di Madura, jadi Madura kampung lagi, ya kan? Saya lahir dari keluarga yang miskin. Jadi bapak saya itu miskin sekali, ya. Jadi ketika saya selesai di pondok, saya hanya minta uang untuk tiket, ya, ke Pakistan. Jadi sampai di Pakistan, uang saya itu hanya tinggal $50. Hanya $50. Karena saya tahu, saya masih umur 18 tahun waktu itu. Karena saya tahu betapa susahnya bapak saya itu mencari uang untuk beli tiket. Saya bilang ke diri saya sendiri, saya tidak akan pernah minta uang ke rumah. Dan saya buktikan, selesai S1 dan S2 di Pakistan, saya hanya bermodal $50. Saya selesai S1, S2 di Pakistan. Saya itu biasa, miskin itu keturunan. Hidup menderita makanan sehari-hari. Saya bukan hanya sekali, 2 kali, ya, tidak makan sampai 3 hari. Karena nggak ada yang bisa saya makan. Saya nggak punya uang untuk beli beras. Ya. Jadi orang kalau tidak makan, itu lemas sekali badan itu. Angkat tangan begini berat aja, ya. Saya nggak lapar, karena kalau lapar saya minum air gratis kan. Ya. Tapi saya tidak punya sesuatu untuk dimakan yang keras, sehingga lemas badan itu. Saya hidup melarat itu biasa keturunan. Nggak makan 3 hari, itu biasa saya. Tapi itu kemudian kalau Anda menderita, Anda menjadi kreatif kan. Jadi ketika saya sampai ke Pakistan, pertanyaan pertama saya ke orang-orang itu, di sini ada masa Indonesia nggak sih? Maksudnya mau nebeng, nah, kan? Jadi datanglah saya ke masa Indonesia. Saya pikir, saya kan tamu, masa seminggu nggak dikasih makan. Nah, tapi setelah 5 hari saya mikir lagi, nah ini sudah 5 hari, terus 2 hari lagi saya kemana lagi? Terus, jadi mencari cara supaya kita bisa survive. Karena modal saya itu hanya $50. Dan saya bukan orang yang cerdas, saya orang yang tekun. Ya. Ketika saya tidak punya uang untuk makan, maka saya tinggal di perpustakaan. Saya nggak pulang-pulang, kerjanya baca buku. Ngapain pulang? Nggak ada yang mau dimakan. Ya, kebetulan di perpustakaan itu 24 jam buka. Jadi saya tidur itu di perpustakaan, baca semua buku. Sampai 3 bulan, hampir semua buku yang ini saya baca tuh habis semua. Maka kemudian saya pikir, bagus juga ya kalau saya misalnya catat. Maka saya tulislah pakai di buku tulis seperti ini. Saya catat sampai buku segini tuh tebal tuh habis. Ringkasan saya itu saya kirim ke teman di pondok, ke ustadz, ya. Rupanya ustadz itu
tertarik dan dia mengetiknya, mengirimkannya ke penerbit. Tiba-tiba saya dapat surat dari Risalah Gusti di Surabaya bahwa mereka mau menerbitkan buku saya. Itu saya semester 3 S1 ya, yang kemudian terbit buku yang berjudul Sejarah Fikih Islam, yang sampai sekarang kalau Anda belajar fikih, buku itu hampir menjadi bacaan wajib. Bahkan banyak, saya malu juga ada yang bilang, oh Pak Maulid, saya mengutip buku Anda, menulis disertasi. Saya dengan bangganya gitu kan, oh ini saya tuh mengutip buku Anda. Yang mana? Yang Sejarah Fikih Islam. Dan waktu itu saya tulis S1 semester 3. Tapi itu kan kalau orang melarat ya, menjadi kreatif, hidupnya di library ya, akhirnya baca buku. Itu dia. Saya menderita itu biasa. Tapi jangan sampai mimpinya kecil. Mimpi itu yang besar-besar gitu. Dan kadang-kadang saya mimpi itu literal betul gitu loh. Saya pengen waktu itu dialamin ya, di tahun-tahun terakhir itu kadang-kadang saya bangun pagi itu jengkel. Kok saya masih di sini? Padahal malamnya saya sudah ada di Kairo, di Mekah gitu. Mimpi. Iya mimpi. Karena pengen karena setelah hampir selesai di Pakistan, terus saya mimpi sekolah di Amerika gitu. Mimpi. Karena pengen betul. Setelah sampai di Amerika, ini nyombong dikit ya. Sampai di Amerika, saya pikir, wah dulu orang-orang Indonesia itu kalau selesai sekolah di Amerika itu sudah bangga banget. Selesai di Chicago gitu kan, itu sudah petantang-petantang pulang. Terus saya bilang, saya justru ingin ngajar bule-bule ini. Saya mencari cara, mencari strategi bagaimana saya supaya bisa bersaing dengan kandidat-kandidat lain. Jadi kalau Anda punya target, ingin melakukan sesuatu, kemudian menyusun strategi untuk mewujudkannya, tidak ada yang bisa menghalangi Anda untuk mewujudkan. Saya bukan orang kaya, bukan orang cerdas, tapi saya punya target, menyusun strategi untuk mewujudkan. Ya? Jadi kita semua ini, menurut saya ini yang saya ingin supaya kita ini inspiring ya. Kita ini semua di sini tidak ada yang menghalangi Anda untuk mewujudkan cita-cita asalkan Anda punya kemauan yang teguh. Jangan berpikir saya tidak punya dana untuk melakukan ini. Saya menyelesaikan sampai S3 hanya dengan modal $50. Ya, saya tuh tidak pernah minta uang ke rumah sampai saya selesai S3. Sejak saya kuliah S1, luar negeri lagi, nggak pernah. Ya, jadi kalau Anda punya kemauan yang kokoh gitu ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Apapun situasi finansial dan kecerdasan Anda. Ya, pertanyaan Anda itu susah saya jawab, saya kira saya takut bosan juga Anda terlalu lama melihat saya di sini. Saya kira kita cukupkan ya, dan saya terima kasih sekali sama Mas Adi dan teman-teman di sini sudah datang, dan saya sangat senang. Jadi bagi seorang yang bergelut di ilmu pengetahuan itu tak ada yang lebih menyenangkan kecuali kita sharing pengetahuan ya. Karena sebenarnya saya belajar dari Anda berkomentar dan bertanya ya. Jadi belajar itu seharusnya tidak harus terputus kapanpun, dimanapun dan seterusnya. So terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu, kesempatan, dan terima kasih. Baik kawan-kawan, demikian acara kita malam hari ini, ngobrol santai mulai dari yang paling serius sampai yang paling santai sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan memberi pencerahan dan memberi inspirasi buat kita semua bahwa kalau tradisi intelektual itu kita hayati sejak dari awal, semester 3 jadi buku loh, ya kan? Karena telaten gitu ya, karena telaten saja, modelnya telaten, diakui modelnya hanya karena telaten aja, hidup di perpustakaan, lalu ya nulis
itu memberi inspirasi buat kita semua malam hari ini. Terima kasih kawan-kawan kru dari Cangkir 13 yang sudah memberikan tempat bagi kita untuk diskusi dan minum kopi bersama. Tolong minum kopinya nanti dibayar masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat malam, selamat berbahagia untuk kita semua. Sama ini foto itu keren. Dalam posisi duduk pun nggak apa-apa. Iya, duduk gini aja yang Iya. tukang fotonya dari sini, cocok. Di sini silakan pindah ke situ biar bisa difoto. Mas Tarto bisa ini perlunya sudah media. Aku minggu kemarin antum. Jenengan posisi yang misi malam. Udah kasih kita loh. Di historiannya. Yang Bali itu. Oh. Sementara orang yang mengajak berpikir dianggap menyesatkan dan seterusnya. Jangan kita ini, ya, dan termasuk kita di sini ini mudah-mudahan jangan aneh tapi gila saja. Sekali lagi luar biasa. Ini malam jadi semakin tercerahkan kita semua. Jadi sekali lagi seperti yang ditekankan oleh Prof tadi bahwa ini analisis studi agama. Jadi model-model yang digunakan sebagai contoh kebetulan kebanyakan ke Muslim ya. Tapi saya bisa menjamin kalau itu dikenakan juga ke agama Kristen persis seperti apa yang disampaikan Prof tadi. Kalau masih ada yang nggak percaya nanti konsultasi sama saya. Iya. Kalau di konteks Indonesia tadi menarik disinggung mengenai Yahudi misalnya. Ini uniknya, Prof. Ya, kalau di Indonesia ini. Kadang-kadang orang-orang Kristen pun memahami orang Yahudi itu dari perspektif Islam. Jadi aneh gitu ya. Orang Kristen lalu ketika ada isu rame-rame di Yahudi, protes besar-besaran anti Yahudi gitu. Protes besar-besaran mengenai itu. Sambil setelah itu nanti baca kitabnya ya kisah-kisah Israel juga dibaca lagi gitu ya. Lalu dari mana asalnya itu? Ada saya teman yang ahli mengenai fenomena anti Yahudi di Indonesia yang tidak hanya terjadi pada kalangan orang Muslim, terjadi juga di kalangan orang Kristen. Ini yang memperlihatkan nampaknya relasi Islam Kristen ini kadang-kadang ada negasinya, kadang-kadang yang penting nggak seperti agama itu dari pihak manapun. Orang Kristen senang gitu juga, yang penting nggak kayak orang Islam gitu ya. Jadi kita bikin sistem, bikin apa itu dengan kesadaran yang penting tidak seperti mereka. Nah kadang-kadang itu juga dilengkapi ketika orang masuk pada diskusi mengenai pluralisme. Orang bicara soal pluralisme itu menurut saya akhir-akhir ini banyak yang lebih aja sifatnya gitu ya. Euforia lah. Mumpung dunia media lagi booming gitu ya, orang dengan senang itu mempromosikan pluralisme tetapi sama sekali tidak membangun kesadaran intelektualnya. Makanya menarik karena perspektif pluralisme yang disampaikan oleh Prof ini kan dalam rangka mengembangkan tradisi intelektual. Itu yang
apa yang seringkali ini anekdotnya kalau di kalangan Kristen gini bro, anekdotnya banyak jemaat itu masuk ke gereja itu mendengarkan khotbah itu serius didengarkan, walau perlu dicatat khotbahnya, tapi dalam rangka apa itu? Dalam hatinya itu, wah khotbah ini keren, khotbah ini bagus, ini cocok untuk teman saya. Cocok saya gunakan untuk menghakimi teman saya, untuk mendosakan teman saya, untuk menyalahkan teman saya. Jadi tidak muncul tradisi intelektual pun ketika orang berjumpa dengan peluang yang istimewa, yaitu berjumpa dengan perbedaan. Makanya ini apa ya, tantangan bersama bagi kita. Nampaknya katanya Prof, jalan satu-satunya yang paling mungkin ya rotok jadi gila aja lah dulu gitu ya. Lalu dengan bersama-sama mengkonstruksi lagi, itu proses dekonstruksinya gitu ya. Jadi gila dulu lah, setelah itu mengkonstruksi lagi bagaimana mekanisme dan peluang yang ada pada kita generasi muda ini bisa membangun tradisi intelektual. Oke, ada atau satu atau dua saja sebagai penutup gitu ya. Kita perlu tutup supaya nanti ada konsultasi, masih ada waktu untuk konsultasi pribadi ya. Satu dua aja ya. Oke, sudah, jangan lagi. Sini aja ya, yang depan. Oh, Mas Fauzan. Yang belum dulu. Dari belakang aja dulu. Oke, nanti kita lihat berapa orang, jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak ya. Oh ya, makasih. Salam kenal Prof, saya Kasih. Termasuk sangat pelanggan dan aktivitas kita. Ini pertemuan kedua saya dengan Prof, pertamanya di kampus Pascal. Jadi menarik ya ulasan tadi ini. Kalau di ngobrol ini lebih heboh daripada ngobrol ini. Jadi mulai dengan antara kata, konsep, dan realitas, bahwa memang penting setiap kata ini perlu kita kembalikan kepada konsepnya sebagai suatu proses pemaknaan. Nah, kemudian konsep itu juga harus punya pijakan di realitas. Sebagaimana misalnya kata kayak Tuhan, Nabi, agama, ini konsepnya apa? Sehingga nanti tidak terjadi yang seperti apa Prof sampaikan tadi, tidak adanya upaya pemaksaan persepsi atau pemaksaan suatu konsepsi seperti itu. Nah, dalam hal ini misalnya rata-rata kita dalam segala konsep yang dalam kepala ini umumnya berangkat dari alam semesta lewat hasil tangkapan panca indera, mendengar misalnya diskusi kayak begini atau membaca buku yang lain. Cuma ada yang menarik bahwa saya melihat Prof ini semacam meragukan sumber-sumber awal ya, yang menceritakan tentang Yesus, Muhammad, dan lain-lain. Nah, artinya apa? Ada teman saya juga yang cukup senang dengan pemikiran Prof. Dia tidak hadir pada hari ini. Nah, saya menceritakan kejadian malam ini ke dia, lantas bagaimana dia mempercayainya. Artinya kejadiannya barusan terjadi malam ini, besoknya saya cerita. Seperti tadi misalnya kejadian yang awal-awal itu, apakah Muhammad ini fiktif atau tidak seperti itu. Nah, bisa saja misalnya kejadian malam ini juga bagi teman saya itu adalah sesuatu yang fiktif juga. Nah, sehingga bagaimana kita agar mempercayai hal-hal yang misalnya tidak lewat tangkapan panca indera juga, itu tetap kita percayai. Seperti itu. Karena ketika misalnya meragukan sumber informasi tentang agama, nabi, yang lain itu, pada sisi yang lain itu mengapa mempercayai sumber yang lain? Artinya ada sumber yang mengatakan bahwa tidak ada dari sumber muslimin yang punya data yang menceritakan tentang Nabi Muhammad ketika awal berdiri. Begitu juga tentang Nabi. Rata-rata itu diceritakan 10 tahun. Bahkan katanya Prof tadi itu agama ini umumnya ada itu setelah 100 tahun begitu ya. Nah, artinya apa? Informasi yang mengatakan bahwa agama ini dikodifikasi atau disempurnakan 100 tahun ataupun ditulis 100 tahun pasca meninggal pembawanya, itu bagaimana kita mempercayai sumber informasi ini, sedangkan informasi ini menceritakan kejadian yang juga dia tidak tahu. Artinya dia tidak sejaman seperti itu. Karena ini menjadi suatu, bagi saya, kita berada pada satu titik keraguan yang satunya, kemudian juga menawarkan suatu kondisi keraguan juga. Karena kalau misalnya kita meyakini suatu sumber yang mengatakan bahwa tidak ada data awal yang menceritakan tentang
Nabi tentang Muhammad bisa dan lain itu lantas dengan kalau misalnya neraca beliau atau alat ukur apa kita mempercayai sumber yang mengatakan hal seperti itu. Jadi begitu juga misalnya tidak bisa diverifikasi secara ilmiah karena tidak sejaman begitu. Sama misalnya yang menceritakan tentang itu juga saya tidak sejaman. Sehingga kalau kita kaitkan dengan ilmiah, basisnya eksperimen itu dengan alat apa atau dengan neraca apa kita untuk membenarkan sumber-sumber maupun data-data tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mas Kasim. Yang selanjutnya tadi Mas Fauzan. Oke, silakan Mas Fauzan. Sesama orang Madura. Tolong pakai bahasa Madura. Fokus kita berdua. Pulang kampung ini. Ya, Prof. Jadi itu muncul keinginan dari proses kehidupan dari saya tidak bahas tentang teoretik, tapi lebih kepada menjalani hidup panjenengan itu kayaknya berat. Kayaknya berat gitu. Melihat iya berat lagi saya kan. Melihat keadaan realita zaman sekarang seperti itu. Tentu itu proses yang panjang. Dari awal saya tahu Prof dulu kalau nggak salah itu dari alami sebagainya, proses Madura, kultur Madura, kemudian ke Pakistan, kemudian ke Amerika dan sebagainya. Yang membuat Prof itu menjalani proses ini, tujuan hidup dalam hal istilahnya nyampe pada titik yang ini, itu apa yang membawa panjenengan sehingga saya harus melakukan itu terhadap dunia ini seperti itu. Oke, saya kira ada satu lagi sekalian pada jalan ya, Masnya yang pakai topi dulu, ada terakhir ya. Ya, silakan Mas. Namanya siapa? Amdan. Pertemuan kedua saya mungkin waktu nasional konferensi kemarin dari IBC Pak. Oh, oke di Surabaya. Di Trawas kemarin. Di Trawas. Yang pertama, bagaimana menurut Pak mengenai oral tradition dalam pemahaman? Bagaimana itu dihafalkan? Meskipun ada teks kosong yang begitu banyak, tapi ketika itu para sahabat kita sudah menghafal itu. Meskipun beda tulisannya, tapi orang tahu ini apa itu. Nanti juga dihafal. Bagaimana dengan oral tradition menurut Bapak? Yang kedua, teks surat Nabi kepada raja-raja, seperti Raja Darius. Itu kan ada teksnya. Apakah itu tidak bisa menjadi bukti bahwa beliau adalah figur yang historis? Kalau kita bisa bilang bahwa Muhammad itu bukan figur historis, berarti Raja Darius bukan aktor sejarah juga. Dan juga ketika Nabi Muhammad ketika di Ethiopia waktu itu meminta tolong kepada Raja Najasyi, karena tidak ada ortodoks juga yang di sana. Apakah itu sudah tidak bisa memberikan bukti bahwa Muhammad adalah figur historis? Kemudian yang ketiga tentang Maria Tuhan. Menurut saya pernah tahu mungkin dari Mas Lee juga, dari bukunya Pak Leonardo juga, bahwa ada Kristen Gnostik, Kristen sempalan yang percaya bahwa Maria itu adalah Tuhan pada masa Islam di Arab sana. Jadi Al-Quran itu meng-counter Kristen Gnostik, Kristen yang menganggap Maria adalah Tuhan. Bagaimana menurut Bapak? Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Kalau anaknya aja Tuhan, masa ibunya bukan Tuhan? Orang sederhana kan gitu kan? Iya. Logis. Iya logis. Silakan Mas. Theotokos. Iya. Ibunya Tuhan pasti lebih serem. Mari, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Sis dari Bintang. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, ya sebelumnya saya minta maaf mungkin keterbatasan uang baca saya yang mungkin saya tanyakan kepada Prof.
siapa sih sebenarnya Allahu Akbar itu yang bukan Allahu Akbar? Yang kedua, bagaimana sih fakta sejarah dari Ka'bah? Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masih berkait dengan historis-historis, tetapi ada juga pertanyaan yang sudah semakin filosofis, bahkan pertanyaan yang personal, visi pribadi. Ini penting karena ini siapa tahu memotivasi kawan-kawan ini mengikuti jejak petualangan jenengan, ya, sampai kepada tingkat yang seperti ini. Monggo. Pertama tentang kenapa sumber-sumber Muslim itu problematik, kan itu kan? Yang salah satu argumennya kenapa problematik itu hanya satu saja problem yang saya kemukakan adalah bahwa sumber-sumber Muslim itu ditulis belakangan. Itu satu problem saja. Dan saya tidak mengatakan bahwa sumber-sumber Kristen itu lebih reliable. Tidak. Walaupun sumber-sumber Kristen itu ditulis lebih dekat dengan zaman Nabi, tapi tujuannya itu ditulis demi kebutuhan polemik. Jadi juga sebenarnya punya keterbatasan, ya. Jadi sebagaimana sumber-sumber Muslim problematik, sumber-sumber Kristen pun sebenarnya problematik untuk dijadikan sebagai data historis merekonstruksi bagaimana Islam muncul ke dunia sejarah. Itu dua-duanya problematik. Nah, terkait dengan sumber Muslim, problemnya itu bukan hanya karena sumber-sumber Muslim itu ditulis belakangan dan tidak memenuhi prinsip paling sederhana yang harus diikuti oleh seorang historian. Bukan hanya itu. Problem yang kedua adalah kalau Anda hanya membaca satu kitab, Anda seolah-olah mendapat kesan bahwa itu sudah sangat historis, ya. Jadi dulu pada abad ke-18 itu ada seorang sarjana besar di Prancis namanya Ernest Renan. Itu terkenal sekali, ya. Renan ini mengatakan bahwa berbeda dengan pengetahuan kita tentang Yesus, gitu, pengetahuan kita tentang Muhammad lebih jelas karena Islam itu lahir dalam sinaran sejarah, kata dia. Nah, waktu itu yang dia bisa akses itu hanya bukunya Tabari. Jadi Tarikh Rusul wal Muluk itu satu-satunya yang bisa diakses oleh Ernest Renan. Tapi ketika buku-buku lain diterbitkan, misalnya karya Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, atau Baladouri Fuduhul Buldan, kita baru bisa melihat ternyata gambaran dari berbagai kitab ini itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi ada kontradiksi dalam deskripsi kitab-kitab ini tentang Nabi Muhammad. Ada kontradiksi, itu problem kedua. Nah, mungkin Anda mengatakan, kan nggak ada masalah ada kontradiksi. Kan memang kita kan boleh terbuka terhadap perbedaan pendapat. Ini kita berbicara tentang sejarah, tentang fakta, bukan tentang perbedaan pendapat, tentang jadi kalau data, ya misalnya ini HP, ya, Anda mengatakan ini kue, yang benar kue atau HP? Ya HP. Tidak memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Itu kalau kita bicara tentang sejarah. Jadi bukan soal opinion, tapi apakah ini historis atau tidak, itu persoalannya. Jadi ketika terjadi kontradiksi dalam menggambarkan kehidupan Nabi, maka kita mulai tahu bahwa ada problem di sana. Itu problem kedua. Problem ketiga, banyak dari deskripsi tentang kehidupan Nabi lebih menggambarkan yang terjadi belakangan yang diporsikan ke periode awal. Jadi projected back to the time of the prophet, padahal gambaran itu sebenarnya lebih cocok terjadi pada ketika buku-buku itu ditulis. Dan saya tidak mengatakan bahwa karena sumber-sumber Muslim ini problematik, karena itu kemudian kita lempar ke tong sampah dan kita katakan bahwa Nabi Muhammad itu fiktif. Saya tidak mengatakan itu. Saya tetap yakin Nabi Muhammad itu ada, ya. Dan outline dari kehidupannya itu mungkin benar, tapi detail tentang kehidupannya itu semuanya fiktif. Saya bisa berbicara tentang panjang lebar, ya, tentang contoh-contoh tertentu.
dari sejak kapan dia lahir, kapan dia mengaku mendapatkan wahyu umur 40, proses hijrahnya ke Mekah, ke Madinah, perjalanannya dan seterusnya, itu detailnya adalah fikih. Detailnya adalah fikih. Saya bisa konfirmasinya dengan data-data yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Detailnya adalah fikih. Tetapi bahwa Nabi Muhammad ada itu tidak fikih. Karena apa? Karena untuk mengatakan bahwa Nabi Muhammad fikih, Anda harus percaya dengan teori konspirasi. Karena buku-buku tentang sejarah Nabi Muhammad itu bertumpuk-tumpuk. Jadi orang dari berbagai tempat, berbagai pandangan, berbagai sekte, berbagai aliran teologis, berbagai politik, semua mengatakan bahwa ada seorang Nabi yang bernama Nabi Muhammad. Dan mereka tidak mungkin bersepakat berbohong. Jadi kalau Anda ingin mengatakan Nabi Muhammad itu fikih, Anda harus percaya dengan teori konspirasi, bahwa orang-orang ini berkonspirasi untuk menciptakan kebohongan, dan itu mustahil. Nah karena itu sebenarnya bukan katakan Nabi Muhammad itu atau tidak. Sebenarnya bukan itu. Nabi Muhammad pastilah ada, tetapi detailnya, kisah-kisah yang detail itu dibangun demi glorifikasi seorang figur yang diidealkan. Maka Anda mendapatkan gambaran tentang Nabi Muhammad yang begitu hebat, ya. Banyak mukjizat yang dilakukannya. Padahal kalau Anda membaca Al-Quran, tidak satupun mukjizat yang digambarkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran membenarkan mukjizat Yesus, bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit dan seterusnya, tapi tidak kepada Nabi Muhammad. Al-Quran menekankan kemanusiaan Muhammad, bahwa dia itu jalan-jalan di pasar, dia kayak Jokowi dia. Belusukan. Itu untuk menekankan kan ya'kulu ta'am wa yamsi fil aswaq kan. Jadi itu kan gambaran tentang Nabi. Dia itu makan makanan dan dia itu jalan-jalan di pasar. Jadi belusukan. Itu untuk menekankan kemanusiaan Nabi. Bahkan ketika ditanya, bisakah engkau Muhammad itu kira-kira mendatangkan malaikat dari langit langsung supaya menjadi bukti kepada kami supaya kami yakin. Jadi Nabi Muhammad itu pernah diminta untuk menghadirkan mukjizat. Apa kata Nabi? Itu bukan urusan saya. Hadza min amrillah, itu kan Quran. Ini urusan Tuhan, bukan urusan saya. Jadi Nabi Muhammad sendiri menolak untuk menghadirkan mukjizat. Nah, coba Anda baca buku-buku biografi Nabi. Itu sejak Nabi dalam perutnya saja, dalam perut ibunya, itu sudah digambarkan yang macam-macam. Katanya ada ketika Aminah ya, ibu Nabi itu hamil, itu ada sinar yang tembus ke langit. Ya, ketika Nabi lahir, ya, Muhammad lahir, itu disebutkan orang-orang rabai di Madinah berteriak-teriak di atas gunung. Gila betul ya mereka. Mereka berteriak di atas gunung. Itu diceritakan dalam buku-buku sirah kita. Mereka mengatakan, oh nabinya orang-orang Arab yang ditunggu-tunggu telah datang. Bahkan disebutkan orang-orang Kristen pun seperti Waraqah bin Nawfal memberikan kesaksian bahwa inilah Nabi yang ditunggu-tunggu. Maka kemudian diceritakan mukjizat Nabi dibelah dadanya. Wis itu kan luar biasa. Dibelah oleh dua burung dengan sayapnya yang putih. Woi, luar biasa. Mukjizat Nabi itu menjadi banyak sekali. Padahal tidak ada dalam Al-Quran. Anda ingin tahu kenapa itu dilakukan oleh para ulama? Karena ketika orang Islam melakukan pembukaan wilayah, mereka tahu bahwa orang-orang Kristen itu punya kisah-kisah yang ajaib tentang Yesus. Mereka bilang, Nabi gua gak salah dong. Maka dibikinkan cerita-cerita yang dramatis. Ya. Jadi itu yang disebut dengan glorifikasi, ya. Seorang yang diidealkan sebagai pribadi yang sempurna, insan kamil. Maka diciptakanlah kisah-kisah yang bukan hanya menandingi Yesus, mengalahkan kisah-kisah Yesus. Kalau Yesus itu hanya bisa berjalan di atas air, Nabi itu pernah disebutkan itu air terjadi muncrat. Jadi orang mau minum langsung dari jarinya. Itu kan ada kisah-kisah seperti itu. Nabi disebutkan bisa berbicara dengan hewan-hewan.
dengan harimau. Ada kan? Itu kisah-kisah itu dijelaskan. Tapi itu dimasukkan untuk menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu punya kehebatan mukjizat-mukjizat yang tidak kalah dengan nabinya orang nabi apa namanya dengan Yesus, dengan Kristen. Kalau Anda lihat Quran nggak ada sama sekali. Ya. Jadi itu yang disebut dengan glorifikasi. Ya. Nah itu yang saya sebut sebagai mitosnya di situ. Tapi bahwa Nabi Muhammad ada itu bukan mitos, tapi detail kisah tentang Nabi itu bisa hampir dipastikan mitos. Ya. Karena buku-buku itu ditulis ketika Nabi menjadi junjungan yang agung. Maka diciptakanlah seperti misalnya Anda meyakini bahwa Nabi itu lahir pada tahun gajah. Ya. Kalau Anda baca inskripsi yang ditemukan di satu sumur di Yaman yang menggambarkan penyerangan Abraha ke Mekah, inskripsi ini, batu tertulis itu menyebutkan bahwa peristiwa penyerangan Abraha ke Mekah terjadi tahun 555. Artinya lebih dari sekitar 20 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Kenapa penulis belakangnya itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah? Karena tahun gajah bagi orang-orang Arab itu dianggap sebagai mukjizat yang luar biasa, tahun yang agung. Ya, jadi di Mekah itu kan nggak ada tentaranya, nggak ada banser. Ya, ini didatangi oleh para prajurit yang maha kuat, ya, dari Yaman, menunggang gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata mereka tidak bisa melakukan itu. Jadi ini diingat sebagai suatu peristiwa luar biasa, peristiwa agung. Nah belakangan ketika ditanya, loh Nabi Muhammad tuh kapan lahir sih? Mereka kemudian berpandangan, oh Nabi yang agung lahir pada tahun yang agung pula. Maka yang paling mudah diingat adalah tahun gajah. Itu mitos. Jadi saya bisa saya bisa detail kehidupan Nabi. Anda bisa sebutkan, saya akan sebutkan bukti counternya. Itu semuanya mitos. Ya. Tapi saya tidak meragukan bahwa Nabi itu ada, tidak. Ya. Nabi itu ada, tapi detailnya adalah bentuk dari glorifikasi para penulis Muslim ketika menulis biografi. Kayak sekarang lah, ketika Anda misalnya nulis biografinya siapa, Pak Jokowi, gitu. Pasti ada lebih-lebihin. Ya. Ini baru Jokowi loh ya yang hidup sekarang. Bayangkan gitu ya, kalau Anda menyusun biografi tokoh yang paling Anda agung-agungkan, Anda melebih-lebihkan suatu hal yang biasa, luar biasa. Jadi manusiawi. Saya tidak mengatakan mereka saat itu manusiawi, tujuannya baik supaya orang itu mengagungkan nabinya. Itu baik tujuannya. Tapi apakah itu historis? Tidak harus historis. Ya kan? Ada pertanyaan satu lagi tentang tadi selain tentang 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 Maryam. Gini, iya memang ada informasi bahwa pada abad ke-4-ke-5 di Arabia itu ada satu kelompok perempuan yang menganggap Maryam sebagai Tuhan. Ya, mereka itu kemudian dalam bahasa Arab disebut Maryamiyun, pengikut Maryam. Mereka dalam ibadahnya itu mempersembahkan potong roti, ya, roti. Dalam bahasa Yunani itu disebut dengan kolirida. Karena itu kelompok ini disebut dengan koliridian. Jadi kalau Anda Google ya, koliridians itu disebut sebagai kelompok yang hidup pada abad ke-4-ke-5 di Arabia yang menjadikan Maryam sebagai Tuhan. Ya. Tetapi ini lagi-lagi kalau kita bicara tentang sejarah, ya, kelompok ini hanya disebut oleh Father Epiphanius dari Sulami. Dia satu-satunya yang menyebut kelompok ini dan tujuannya untuk menyerang. Dianggap sebagai ini kelompok yang heretik. Karena itu banyak kalangan yang tidak begitu mempercayai bahwa ada kelompok yang disebut dengan koliridian. Kalaupun ya, for the sake of discussion ya, ada kelompok koliridian,